Ladies and gentlemen, are you ready? Nah, sebelum kita next ke video wawancaranya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang filosofi bandrek. Ditonton terus ya guys. Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya di sini akan melakukan penelitian observasi pedagang usaha bandrek yang ada di kawasan Batubara. Nah, sekarang saya berada di kediaman Ahina Ali Sofyan, yaitu pemilik usaha bandrek yang ada di kawasan Batubara. Nah, sekarang saya sudah berada di rumah narasumber kita yang hebat dan menginspiratif, yaitu pemilik usaha Insan Bandrek Indonesia. Assalamualaikum, Abang Ali Sofyan, apa kabar? Kedatangan saya kemari ingin mewawancarai Abang Ali Sofyan terkait usaha bandrek Jahe Merah. Adapun pertanyaan saya yaitu tahun berapa usaha Abang berdiri? Kalau untuk pendirian itu mendapatkan izin dari Dinas Perizinan Kabupaten Batubara itu tercatat pada tahun 2019. Kalau untuk pemasarnya sendiri itu di awal tahun 2020. Apa tujuan Abang mendirikan usaha Insan Bandrek Jahe Merah ini? Tujuan utamanya yaitu untuk pribadi, menambah penghasilan, dan yang kedua itu untuk menciptakan suatu lapangan usaha bagi masyarakat setempat. Nah, jadi kalau misalkan usaha ini sudah berdiri atau sudah besar, itu akan memudahkan masyarakat untuk diterima di perusahaan ini, dan otomatis itu pengangguran akan berkurang, terutama di desa Bengkubu dan Batasono. Kira-kira hal apa saja yang menjadi pertimbangan Abang sehingga Abang memilih mendirikan usaha ini? Terutama kalau misalkan kita lihat budaya dari orang Indonesia itu sendiri, itu gemar atau suka untuk mengkonsumsi rempah-rempah, karena pengadaan atau bahan baku itu lebih mudah didapatkan, terutama di Indonesia kan, terkhususnya di Batubara. Jadi hal itu menjadi sebuah pertimbangan kenapa membuat suatu usaha yang bergerak di bidang minuman bandrek yang berbahan baku jahe, karena mudah didapat. Selain mudah didapat, dan untuk pangsa pasarnya pun itu luas, dari remaja, dari kalangan orang tua,
gemar memproduksinya. Kira-kira berapa modal awal abang ketika abang mendirikan usaha ini? Kalau untuk modal utama itu kita masih menggunakan alat-alat seadanya, alat-alat dapur seadanya, karena proses pembuatannya itu pun bisa kita kaitkan dengan alat-alat yang sudah ada seperti wali, kompor. Itulah yang utamanya, alat utama. Dan untuk modal sendiri itu hanya berdasarkan bahan baku. Kalau untuk bahan baku, jahenya per kilo maksimalnya 25.000. Gula total utama. Bagaimana terkait perizinan usaha abang sendiri? Apakah ada masalah dengan aparat kepolisian? Kalau untuk perizinan itu kami sebagai pelaku UMKM terkhususnya itu Ari Batubara itu sangat dipermudahkan oleh Pemkab, terutama dalam pengurusan NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Dan selain NIB juga ada namanya IRT. Itu bagi kami sangat membantu bagi kami karena Pemkab pun mendukung terhadap perizinan. Kalau untuk permasalahan kepolisian itu tidak ada. Nah, jika dibandingkan dengan kondisi keuangan terakhir saat ini, adakah kemajuan? Alhamdulillah ada. Dari semenjak pertama memproduksi itu ada peningkatan hingga sampai saat ini, dan otomatis pendapatan atau income dari usaha ini semakin bertambah, dan alhamdulillahnya cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keunggulan produk abang dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Kalau cerita keunggulan itu setiap produk pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Ya. Nah, dan saat ini berhubungan si Nanda bertanya kepada abang apa keunggulan produk abang, terutama itu bandrek memiliki ciri khas, yaitu perpaduan antara jahe dan rempah-rempah seperti kulit manis, yaitu bunga lawang, pandan. Tetapi ada produk sejenis yang tidak menggunakan rempah-rempah tersebut, dan saat ini pun menjadi kesulitan bagi kami juga karena pola pandang masyarakat terhadap jahe merah itu memandangnya semua produk itu sama. Selagi jahe merah itu nggak ada ceritanya nama bandrek atau segala macam, yang tahu orang itu hanya jahe merah. Dan harga yang kami tawar pun karena menggunakan bahan-bahan yang cukup banyak seperti rempah-rempah, dan kami menaikkan harga. Dari situ pun kesulitan kami timbul gitu, karena pandang masyarakat tadi tidak bisa membedakan mana yang jahe merah dan mana yang bandrek jahe merah. Dan bagaimana sistem organisasi administrasi dan pembukaan yang diterapkan, Bang? Kalau untuk sistem organisasinya itu kami memiliki kepala produksi, kepala pemasaran, dan pembukuannya itu kami menggunakan catatan buku besar, akuntansi, seperti itulah. Apakah jumlah karyawan yang dipekerjakan, Bang, dan bagaimana sistem perekrutannya? Kalau untuk jumlah karyawan itu tergantung dari permintaan produk itu sendiri. Kalau misalkan banyak permintaan, maka kami sebagai perusahaan akan merekrut banyak tenaga kerja. Tetapi saat ini karyawan yang tetap itu 5 orang. Kalau untuk sistem perekrutan itu kami lebih dominannya ke ibu-ibu, dan khususnya yang kami utamakan yaitu berada di daerah produksi saja. Kalau misalkan itu sudah besar usahanya, kemungkinan kami bisa mengambil tenaga kerja dari luar desa ataupun dari luar daerah. Adakah rencana mengembangkan usaha insan bandrek jahe merah ini, Bang, dan kira-kira kapan itu akan direalisasikan? Kalau untuk pengembang usaha kami sebagai pelaku usaha atau UMKM
juga dan mencari pemodal-pemodal yang bisa menginvestasikan ke tempat kami. Harapan kami ini bisa terrealisasi dengan segera. Apa saja hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausahaan seperti Abang? Yang dibutuhkan untuk menjadi seorang usaha yaitu kemauan yang disertai oleh usaha dan doa. Ketika kita gagal, jangan cepat putus asa, terus mencoba dan coba lagi. Terakhir Bang, apa saran Abang kepada pemerintah untuk kemajuan perekonomian masyarakat kecil dan menengah, khususnya para wirausahaan seperti Abang? Kalau kita lihat saat ini, pemerintah sangat mendukung para pelaku UMKM untuk meningkatkan perekonomian, terkhususnya itu di batubara. Tapi ada sedikit saran kepada pemerintahan daerah agar lebih memaksimalkan perihal pelatihan terkhusus untuk UMKM. Jangan hanya orangnya itu saja yang diajak untuk ikut pelatihan, tapi harus diganti-ganti, dan pemerintah pun harus menelusuri tempat-tempat pelosokan, karena tidak hanya di perkotaan saja itu ada UMKM-nya, para pelaku UMKM, tetapi di pelosok pun juga ada, dan itu juga harus dibina. Baiklah, sekian hasil wawancara pada hari ini. Terima kasih Bang Ali Sofyan atas waktunya. Semoga usaha Insan Bandrek Jaya Merah kedepannya berjalan dengan lancar dan sukses. Yaudah kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana guys videonya? Masya Allah bukan? Semoga kita para anak muda bisa terinspirasi dengan pengusaha muda yang satu ini ya guys. Sekianlah hasil video wawancara saya mengenai UMKM 1 pedagang bandrek yang berada di kawasan Batubara. Selanjutnya, teman saya akan melaporkan hasil observasi UMKM kedua kepada pedagang bandrek yang berada di kawasan Medan Sunggal. Pantengin terus video kami ya guys. Dadah! Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Danianti dengan NIM 0303201027. Di sini saya akan melanjutkan tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan, yang dimana saya melakukan observasi wawancara pedagang bandrek yang ada di Medan daerah Sunggal. Beberapa lama lagi, inilah hasil observasi dan wawancara dari saya. Sebelumnya nama ibu siapa? Umi Jahra. Sejak kapan ibu mulai bisnis ini? Dari mulai 2018. Awal, pertengahan, apa akhir itu? Kayaknya awal dari ya nomor 2 gitu lah. Alasan ibu memilih menjual bandrek ini kira-kira apa itu? Karena di sini jarang, susah dari bandrek. Begitu orang tua kami buat bandrek ya udah. Oh, karena orang tua juga, jadi turun temurun gitu ya bu? Itu udah jamu, terus dia jamu bandrek itu terkenal. Jadi bandreknya aja yang terkenal. Oh, jadi jamunya enggak gitu ya?
Kalau boleh tahu, untuk membuka usaha bandrek itu modal awalnya berapa ya? Tergantung lah, kalau pas jahinya mahal ya besar. Modal awal maksudnya, modal awal ibu buka usaha itu. Semua gitu. Iya. Jalan gerobaknya sekian apa gitu ya. Kayaknya kemarin 1 juta juga. Kurang lebih 2 jutaan. Iya. Karena diskonsnya aja. Enggak apa-apa, Bu. Kirain nangis tadi, tidur. Enggak, kayaknya anak situ tadi. Itu Apa tadi ya? kalau untuk tongnya. Tong aja dia pasti. Gerobak aja kemarin awal-awalnya sekitar hampir 600 ke belakang. Kalau keuntungan per harinya? Iya. Lumayan sih sebenarnya. Lumayan lah. Dia bisa separuh sendiri lah dari modal, separuhnya bisa jadi keuntungannya gitu. Kalau untuk kotornya 500.000 per hari dapat. Kotor. Iya, kotor. Kalau habis ya 1 ton itu, kalau 1 ton itu habis, sebenarnya modal 1 ton itu buat bandrek. Modalnya itu sekitar 111.000 sih. Modal untuk buat bandrek itu. Ya, terus kotornya bisa dapat 350. Itu kotor ya. Tapi kan ini punya anggota. Oh, ibu punya anggota. Itu kan gaji anggota itu kalau nggak habis gaji anggota itu sekitar 65.000 gitu lah. Kalau habis. 65.000 lah 1 ton itu gaji. Ya kita harus bagi-bagi lah. Anggota modal, dapat juga. Pernah. Berarti kalau untuk apa yang ibu hasilkan sekarang dengan modal awal balik lah ya. Banyak lah. Sebelumnya apa yang menjadi pertimbangan ibu sehingga milih usaha ini? Gak ribet. Lebih mudah gitu ya. Ini buat air. Terus tinggal buka keran. Jadi pun aku kerja, kami begitu. Buatnya juga gak ribet, cuman nyemplungkan air, udah masukkan jahe, setengah rempah, gula merah, gula putih, garam, udah selesai. Ibu mendidih matiin, tarik, taruh depan. Nggak payah buatnya. Jadi nggak sampai 1,5 jam udah selesai. Terus selama COVID ini untuk omset penjualan apakah mengalami penurunan? Naikkan, Malah naik ya? iyalah. Banyak orang yang tahan. Ini udah berapa bulan ini lumayan. Naiknya. Iya. Terus Ada lagi. kalau pada saat ibu mulai buka usaha, apakah ada hal mengalami kesulitan Nggak ada. dalam hal pemasaran atau apa? Ya online juga. Oh, ibu jual online juga. Ya, tapi nggak diantar. Jadi, Langsung OTW ke tempat aja. Cuma dari posting oh kita mau kayak posting di Facebook gitu. di WA, di Facebook gitu aja. Tapi dari situ juga banyak lumayan. Karena kan kawan-kawan itu kan di sini pada banyak pertemanannya orang sini gitu. Jadi Oh iya iya. lumayan juga kalau misalnya posting di FB mana. Karena yang beli itu rata-rata ya orang sini kan. Ya teman juga di FB. Iya. Kalau untuk ibu ada punya rencana untuk mengembangkan usaha ini, kayak punya cabang atau? Sih, cuman karena masih punya bayi belum kepikiran. Entah tahun ke depan itu ada. Karena Untuk masih punya bayi baru melahirkan lah itu. ibu baru Ya melahirkan. baru 2 bulanan. Oh masih baru. Tapi kemarin nggak pernah jualan sih. Ya pas lahiran kan normal. Iya. Normalnya jualan. Oh langsung jualan.
selesai jualan itu buat aja di rumah. Jadi siap melahirkan langsung buat jual kan? Nah, itu istirahat. Masih anggota yang nyaring, bawa ke depan. Kayaknya nggak jadi pengarah karena gue pun nggak ribet. Itulah tadi hasil wawancara dan observasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.